Hasil clinical trial tahap 3 bersama Bio Farma di Bandung ya. Nah, oleh karena itu pendekatan vaksin ini memang diharapkan ketika orang terpapar COVID karena dia sudah disuntik vaksin, antibodi dalam tubuh kita itu mengenal, itu musuh. Maka karena dia musuh, dia harus memperisai tubuh kita dan akhirnya bisa meng-counter, memberikan perlawanan sehingga virus atau yang mungkin masuk untuk infeksi kita akhirnya tertolak dari tubuh kita. Dan tidak berdampak lebih jauh lagi. Betul, nah itu bahasa mudahnya kita ya secara langsung. Secara akademis, Bang Hermawan Saputra menempuh pendidikan formal S1, S2, dan juga S3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan aktif sebagai Dewan Pakar pada Ikatan Alumni Program Manajemen Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Sementara pendidikan non-formal ditempuhnya untuk Hospital Management Program di Johnson & Johnson and Kampus UI di Singapura serta Certified International Communication Specialist dari American Academy. Bang Hermawan Saputra juga aktif di berbagai kegiatan sosial dan keagamaan seperti pembina di Yayasan Kesehatan Reproduksi Perempuan, pembina di Yayasan Amal Robbani Insan Sejahtera, dan juga merupakan salah satu pendiri atau inisiator dari Pondok Tahfiz Quran di Depok, Jawa Barat bersama Ustadz Ahmad Yasin. Pondok Tahfiz Quran ini adalah tempat Ustadz Samsuri Firdaus mondok untuk belajar, melatih, menghafal, dan juga mengaji sebelum mengikuti MTQ internasional di Turki yang mengantarkan Ustadz sebagai juara internasional di Turki pada tahun 2019 silam. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP BMMB, Dewan Pembina atau Pengawas dari Angkatan Muda Bima atau AMBI, serta Forum Ustadz Muda Bima atau FUMBI. Baik Sobat Inspirasi, setelah kita pada episode sebelumnya menyampaikan terkait virus corona dan juga vaksin, kali ini kita akan mengulik lagi secara personal dari sosok seorang Dr. Hermawan Saputra. Bang Hermawan Saputra adalah sosok muda yang sangat energik. Ya, harus Bang Gamal. Penuh antusiasme. Dan apakah ini bawaan dari kampung? Bawaan dari darah kampung ya? Rasa-rasanya orang Bima harus begitu ya. Asal dari Bima. Tepatnya di mana Bang di Bimanya? Bima itu kan kabupaten paling timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kampung saya yang paling timur dari Kabupaten Bima. Jadi di Kecamatan Sape, wilayah yang ujung timur. Berbatasan dengan Pulau Flores. Di tengah-tengahnya ada Selat Sape namanya. Di Sape itu benar-benar luar biasa potensi wisatanya Bang ya? Ya tentu saja, karena itu kan kawasan yang luar biasa ya, jadi kesatuan dengan Komodo. Bahkan di Pulau Komodo itu, Pulau Rinca dan Pulau Komodo yang menjadi World Heritage saat ini, warisan dunia, itu orang-orang Sape mayoritas. Jadi berbahasa Bima, dan memang secara tradisional dulu kan orang-orang Bima banyak di wilayah itu. Jadi pegunungannya, bukitnya, pantainya, pokoknya top. Mulai dari lingkar ujung selatan, sekarang Kecamatan Lambu, dulu Sape juga. Kemudian Sape masuk Wera, kemudian bertemu dengan Flores, Manggarai Barat, itu semua surga di dunia. Surga di dunia. Jadi Sobat Inspirasi jangan lupa ya, sempatkan waktu untuk datang ke Sape. Di sana banyak sekali potensi wisata yang bisa Sobat Inspirasi kunjungi dan dijamin akan ketagihan ya Bang Hermawan ya. Siap. Baik. Bang Hermawan berarti menghabiskan masa kecil di Sape berarti nih? Di Sape, lahir besar kalau secara pendidikan formal sampai SMP, lulus SMP di Kota Bima, lanjut SMA. Jadi sebenarnya memang kita itu lahir besar dengan airnya, dengan lautnya, bukitnya, gunungnya, hutannya, kerasnya. Tetapi juga kita kalau kita berhasil keluar dari Sape, mestinya kita semua sukses juga di daerah lain. Mudah-mudahan. Amin. Sobat Inspirasi, satu yang unik atau satu yang spesial yang menurut kami ada dari sosok Hermawan Saputra, yaitu beliau mampu menyelesaikan gelar doktor dalam usia yang sangat muda menurut kami. Jadi sebelum saya mengulik lagi terkait bagaimana proses beliau mendapatkan gelar doktor, saya ingin melihat dulu atau mendengarkan dulu bagaimana pandangan keluarga Abang terkait pendidikan. Bagaimana pentingnya pendidikan bagi keluarga Abang? Iya, sebenarnya Bang Jamal, memang keluarga saya itu orang tua dua-duanya guru. Guru? Ya, jadi ibu saya guru, baru pensiun tahun lalu dari kepala sekolah. Kemudian ayah saya juga seorang guru, pensiun dari pengawas di Sape setelah berpuluh-puluh tahun, sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, jadi karena lahir dari keluarga guru, maka anak-anak diharapkan juga bersekolah, menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Itu dorongan orang tua. Maka itu ya kalau kami karena dididik diarahkan seperti itu,
yang menempuh tangga-tangga pendidikan dimanapun, yang terbaik, yang bisa sejauh itu kita tempuh. Bang Hermawan anak pertama, anak keberapa? Pertama dari 4 bersaudara, laki semua. Semuanya berpendidikan tinggi berarti? Iya, tidak kita sebut berpendidikan tinggi, tetapi sudah menempuh pendidikan semaksimal yang dimungkinkan. Sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua pastinya ya. Nah, jadi saya pertama ada di Jakarta, adik saya yang kedua namanya Dr. Arif Budiman. Tugasnya dokter di Kota Bima, sekarang lagi spesialis radiologi di UGM. Yang ketiga namanya Dedi Ardiansah. Ya. Nah, Dedi Ardiansah ini dia lulusan dari STPDN, kemudian S2 Ilmu Politik UI, sekarang di Pemda DKI Jakarta. Nah, yang bungsu namanya Dr. Insan Rizkila. Iya. Dulu kuliah kedokteran di Jakarta, sekarang di SAPE. Praktek di SAPE. Oh, di SAPE. Nah, itu yang bungsu. Biasanya anak bungsu begitu. Ada bungsu biasanya selalu melekat sama orang tua ya. Betul. Baik. Ceritakan langsung deh bagaimana proses Pak Dokter ini mendapatkan gelar doktor di universitas bergengsi di Indonesia. Ya sederhana aja sih Bang Jamal. Kalau kita itu kan namanya anak kampung, pendidikan itu sebatas yang kita bisa. Ya. Tetapi memang ada tantangan yang menarik dari orang tua saya, karena seorang guru mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan TK. Dikala orang-orang SAPE tidak mengenal taman kanak-kanak, kami pun dipaksa untuk mengikuti, walaupun TK itu terbatas dulu. Untuk zaman dulu? Zaman itu tahun sekitar 85, 86 itu kan orang belum mengenal taman kanak-kanak. Betul. Tetapi saya bahkan 2 tahun, 1 tahun pertama itu namanya di TK Kembang Seroja, tahun kedua di TK Bayangkara. Jadi umur 3 tahun mulai menempuh TK. Nah, kemudian SD. SD pertama saya itu 3 tahun pertama SDN Impresnae namanya, di SAPE. Ya. 3 tahun kedua SDN Impresangia. Di 2 SD berarti? 2 SD yang berbeda, SD-nya ada 2. Kenapa? Karena dulu lomba gugus. Ada lomba-lomba tingkat SD itu, lomba cerdas cermat begitu, tingkat gugus. Saya harus terus membuktikan diri bisa. Kalau saya bisa di SDN Impresnae, di SDN Impresangia juga bisa, dan akhirnya lulus dari SDN Impresangia. SLTPN di SAPE. SLTPN di 1 SAPE, SLTPN istilah yang lama ya, sekolah lanjutan tingkat pertama negeri. Ya. Nah, itu seingat saya kelas 11, 21, 31. Kelas favorit semua. Jadi favorit terus nih. Nah, itu SLTP. Lalu lanjut ke SMA. SMA itu di SAPE itu banyak SMA. Tetapi orang tua mendorong di mana SMA terbaik di Bima. Saat itu berarti ada di SMA 1 kalau nggak salah ya. SMU 1 Raba namanya. Ya, betul. Sekarang jadi SMU 1 Kota Bima. Seingat saya di SMU 1 Raba, saya ada di kelas 16, 26, IPA 4, dan itu semua kelas unggulan saat itu. Sampai kelasnya pun ya, sobat kelas ini ingat betul ya. Selesai sudah, selesai SMA, teman-teman akhirnya berangkat kuliah. Rata-rata ke Jogja, ke Malang, ke Makassar, Unhas. Sasarannya di sana semua, yang favorit-favorit ya. Tetapi saya agak ketinggalan saat itu, hampir-hampir saya agak terlambat. Saya bingung menentukan karena khawatir tidak mampu kan, kita anak kampung mau kuliah kemana. Yang ada di pikiran saya, Unram itu sudah yang terbaik. Sudah paling baik. Jadi kalaupun ke Mataram kan nggak harus buru-buru. Betul. Tetapi rupanya saya balik ke SAPE, ditanya oleh orang tua, nah mau kuliah di mana? Loh, emang saya boleh kuliah Pak? Ya boleh dong. Kalau begitu izinkan ke Mataram. Loh, emang di Mataram kampus terbaik di Indonesia katanya. Oh ya, harus kemana dong? Cari di mana kampus terbaik di Indonesia. Cari yang terbaik saya di Indonesia. Saya searching yang terbaik Universitas Indonesia. Muncul dan saya harus ke Jakarta. Besok langsung ke Jakarta. Kira-kira begitu cerita sederhananya. Baik. Berarti di Jakarta S1, S2 termasuk S3. S3 di kampus yang sama. Pure alumni Universitas Indonesia di fakultas, satu fakultas saja. Satu fakultas. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik. Gelar doktor sudah didapat. Masih ingin mengejar lagi sesuatu hal di luar doktor? Sebenarnya itu amanah kehidupan itu kemaslahatan. Ya. Sebesar-besarnya berkontribusi buat masyarakat, bangsa, dan negara. Pengabdian, udah, itu intinya. Nah, sekarang tentu saja karena saya memang di jalur pendidikan, sekarang pun juga di bidang pendidikan, walaupun sebagian juga saya aktif di bidang entrepreneurship, terutama healthpreneurship.
Jadi bagaimana agar pelayanan kesehatan ini terkelola dengan baik, termasuk dalam konsep design health policy namanya, kebijakan kesehatan. Itu sebab akhirnya kita dimintakan juga terlibat dalam konsepsi pandangan-pandangan analisis tentang COVID-19 yang sedang marak saat ini. Ceritakan sedikit dong mengenai keluarga, istri dan anak. Ya, istri dan anak saya, satu istri dan satu anak. Satu istri, satu anak. Nah, jadi istri saya namanya Hajah Nur Arfah Mega MPD. Nah, PNS di Kementerian Pendidikan. Sementara putri saya Putri kelas 5 SD sekarang. SDIT, Darajatul Ulum namanya di Kota Depok. Baik, Sobat Inspirasi, kita berdoa ya mudah-mudahan Pak Dr. Hermawan dan keluarga kecilnya ya, mudah-mudahan tetap langgeng, sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Baik, Sobat Inspirasi, kita sama-sama lihat dan mungkin sering sekali kita lihat beliau ini muncul di layar kaca televisi nasional. Penasaran ya, seperti apa sih, bagaimana akhirnya bisa gitu muncul di televisi dan pada saat ada kasus COVID ini? Ya, dulu awal-awal COVID ini masuk di Indonesia, bahkan belum masuk ya, sekitar bulan Februari 2020. Februari, ya. Jadi 2020 itu kita menyebutnya the year with COVID-19. Ya. Jadi tahun di mana merebaknya kasus COVID-19. Setelah terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, itu sudah menjadi pembicaraan dunia. Indonesia termasuk negara yang telat sekali, bahkan termasuk yang paling terlambat di Asia Tenggara yang menemukan kasus COVID pertama. Nah, akhirnya ditemukan tanggal 2 Maret 2020. Tetapi di Februari, saya sudah terlibat diskusi panjang dengan berbagai pakar dan praktisi, bahkan diliput media, mengatakan bahwa COVID-19 di Indonesia boleh jadi sudah ada. Padahal pemerintah menyatakan belum ada. Belum ada, Februari kita belum ada. Tetapi dua faktor utama kita, underreported atau underdetected. Tidak terlaporkan atau tidak terdeteksi. Dengan kata lain, belum mampu kita deteksi. Nah, tiba-tiba 2 Maret itu muncul, dan sebelum itu tanggal 29 Februari saya ingat saya diminta langsung di live di Metro TV, besoknya di TV One membicarakan tentang kenapa COVID belum masuk di Indonesia, tetapi saya katakan akan masuk dalam 1-2 hari. Besoknya langsung langsung ada ya. Dan setelah itulah berbagai media akhirnya menjadi mitra. Tentu pandangan-pandangan kita itu bukanlah sebuah ungkapan yang tanpa dasar, tetapi bersandar pada evidence-based public health namanya. Jadi memang pengalaman empiris, fakta, data, dan memang kajian kesehatan masyarakat yang memang itu adalah bidang keilmuan saya. Pernah menolak nggak sih tawaran di televisi untuk tampil? Sebenarnya saya tidak pernah ada menolak, hanya seringkali bentrok jadwal. Berbenturan dengan jadwal yang lain ya. Jadi karena bukan persoalan menolak itu seperti apa kesannya ya. Kita selalu ingin memberikan yang terbaik, berbagi. Jadi tidak ada hal lain melainkan karena sharing pengetahuan, pengalaman. Tetapi terkecuali kalau ada yang bentrok, nah itu yang seolah-olah ditolak padahal tidak. Tidak merasa capek? Enggak juga, karena amanah kepemudaan. Ada cerita yang paling lucu nggak, Pak Dokter? Mungkin selama menjadi bintang tamu atau mungkin selama proses menjadi bintang tamu ataupun menjadi narasumber dalam talk show ataupun media itu ada cerita yang lucu apa kira-kira ada? Sebenarnya ada ya dalam prosesnya Bang Jamal ya, terutama kaitan dengan ya di tahapan awal COVID ini kan masih suka warawiri. Pertemuan itu masih offline. Jadi masih langsung termasuk di studio televisi. Saya tuh punya adik-adik yang sering kali saya mintakan untuk menemani. Tetapi sayangnya adik-adik saya ini nggak bisa nyetir. Sementara kalau kita beraktivitas di luar itu kita berinteraksi dengan orang-orang juga yang hebat-hebat kan. Nah, rata-rata tuh punya supir punya asisten pribadi ya. Kalau sampai di acara itu mereka tinggal dibukakan pintu segala macam. Nah, saya itu nyetir sendiri terus. Tapi selalu ditemani oleh adik-adik saya ini. Nah, tiba-tiba sering kali kalau kita ikut rombongan atau di parkiran itu dibukakan pintu belakang. Pintu belakang berarti yang menemani abang tadi. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya sih pengalaman sederhana, tetapi kejadiannya seru karena harus mengikuti acara bersama para pejabat, ada bupati, ada menteri dan lain-lain, dan seringkali saya sendirian yang pada akhirnya dikira supir. Nah, itu inti ceritanya di situ. Jadi yang dianggap sebagai ininya berarti ada di bangku belakang ya. Bagaimana reaksi dia begitu dibukakan pintu sama ajudan itu mungkin? Iya biasa aja sih. Adik-adik saya ini sebenarnya ketawa-ketawa aja.
Cuman ini catatan aja supaya anak muda itu harus multi talent. Ya. Menyetir salah satunya. Gitu. Tapi buat beliau tadi namanya siapa? Boleh disebut? Yang mana? Yang tadi menjadi yang harusnya akhirnya menjadi bos di belakang. Oh, nanti aja. Nggak usah tapi kapan lagi bisa menjadi bos dari seorang Hermawan Saputra yang notabene sibuk dan akhirnya menjadi sopir pribadi ya. Baik, itu lucu ya berarti. Kalau yang paling mengesankan apa Bang selama menjadi narasumber di sana? Sebenarnya bukan mengesankan ya, tetapi ada semacam pencapaian ya, karena kita dihormati karena keilmuan ya. Jadi kita bisa menjadi sparring partner pemerintah dalam beberapa hal. Namanya juga sparring partner, sekali-sekali sparring, sekali-sekali partner begitu. Nah, sehingga tentu saja kita diberi ruang untuk memberikan pendapat, pandangan, analisis dengan berbagai level jabatan, pemerintahan, atau mitra strategis, dan itu buat saya pengalaman yang luar biasa. Berarti itu dianggap sebagai bagian dari hasil mungkin ya, akhirnya mendapatkan apresiasi dari lintas dari media televisi, termasuk dari instansi pemerintah segala macam pun memberikan kesempatan Bang Hermawan untuk bisa berbicara mengenai keilmuan tersebut gitu ya. Ya, tentu saja, dan itu natural aja. Bagaimana dengan popularitas? Bagaimana dengan popularitas? Merasakan ada kenaikan popularitas? Enggak. Saya nggak ada merasa apa-apa, biasa aja. Ya, selain sibuk dengan segudang aktivitas tadi, kami juga pernah tahu dan pernah melihat Abang juga terlibat di dalam politik. Bisa diceritakan sedikit? Ya, itu juga politik tuh amanat keilmuan ya, amanat pendidikan. Karena di Indonesia ini banyak sekali isu yang menyangkut kebijakan kesehatan ya. Tetapi kebijakan kesehatan ini kami melihat belum tuntas karena sistem kesehatan nasional kita belum menjadi arus besar dalam pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya advokasi perjuangan. Dan namanya advokasi dan perjuangan itu nggak ada cara lain. Kalau kita masuk di parlemen, itu kan harus dengan kendaraan politik. Betul. Nah, sesederhana itu argumennya. Tetapi ketika ada ruang, partai memberikan ruang untuk pencalonan, ya kita masuk. Jadi visi besarnya adalah karena konteks perjuangan, advokasi untuk administrasi dan kebijakan kesehatan. Walaupun pada saat itu tidak mendapatkan kesempatan untuk duduk mungkin seperti apa yang diharapkan begitu ya. Iya, tapi saya tidak menyesal karena kami sudah memenangkan. Nah, waktu itu memang diberikan penugasan ya oleh partai untuk bertarung di Dapil NTB 1 namanya. Itu Pulau Sumbawa. 3 kursi jatahnya. 3 kursi jatahnya. Nah, jadi dari sekian banyak partai memperebutkan 3 kursi itu bukan sesuatu yang gampang. Betul. Dan saya berhasil membantu partai mendapatkan 1 kursi dari dapil itu, walaupun saya dapat nomor urut 2, artinya kedua. Jadi kalau main sepak bola tuh kira-kira cadangan utama begitulah. Berarti tapi maksimal juga lah effort yang dilakukan untuk mendapatkan jatah itu mungkin ya. Sekali kita bertugas harus maksimal. Materi habis berapa? Waduh, itu tidak perlu lah ya, tapi cukup lah ya. Tapi ada MM-an ya? Ya? Tapi ada MM-an ya? Ada lah kalau kita total. Sobat Inspirasi, tidak ada perjuangan yang tidak membutuhkan biaya. Jadi hal yang wajar mungkin ya. Baik, terkait sama itu, ada rencana lagi ke depan mau mengikut lagi? Iya, lagi-lagi kita memiliki semacam misi untuk memberikan peran serta kepada masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan latar belakang keilmuan yang kita miliki. Apapun penugasan, apakah di unsur perpolitikan, apakah di unsur pemerintahan, atau bahkan hanya di kampus pun, itu menjadi sebuah yang kita siap segala sesuatunya. Prinsipnya buat saya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, sekaligus tidak ada sesuatu yang harus kita takuti. Selama itu bermanfaat dan bermaslahat buat masyarakat. Lakukan saja. Apa mimpi atau harapan atau mungkin angan-angan yang seorang Hermawan belum gapai sampai saat ini? Saya bersyukur dengan yang ada ya. Alhamdulillah secara keluarga kami pun tidak bergantung dengan orang lain. Secara lingkungan kita tetap bersosialisasi dengan handai tolan, sahabat, sejawat, dan bahkan kita masih sempat di kala pandemi seperti ini ngobrol seperti ini. Sebuah keindahan yang sangat mahal. Esensi kehidupan sesungguhnya adalah kesederhanaan. Dan saya sudah bersyukur untuk hal itu, sehingga sesuatu yang terlampau jauh itu kita tidak sempat memikirkannya. Terakhir sebelum kita menutup sesi yang ini, Pak Dr. Hermawan coba gambarkan sosok Hermawan Saputra dalam 3 kata. 3 kata saja. Sederhana, antusias, atraktif. Terbukti ya Sobat Inspirasi ya. Kami juga mengenal sosok Hermawan Saputra sebagai pribadi yang sangat pandai dalam merangkai kata, khususnya dalam
kata bahasa Bima atau Patung Bojo. Pada episode kali ini kami akan berikan tantangan itu kepada seorang Hermawan Saputra untuk menyampaikan atau untuk berkata Patung Bojo ya. Ini tantangan harus diterima Bang, soalnya setiap akhir dari sesi podcast kami selalu memberikan tantangan yang serupa. Jadi untuk menunjukkan bahwa Bang Hermawan ini berasal dari Bima dan punya darah Bima yang benar-benar dibanggakan, silakan sampaikan kepada Sobat Inspirasi. Ya, sebenarnya kita semua ini selalu siap saja dengan tantangan ya. Cuman ini kan unpredictable. Cuman kalau tadi dikatakan jago Patung Bojo, nggak juga. Tapi pada nyatanya iya. Bukan patu sebenarnya, hanya bahasa yang kita ulang. Tapi dirangkai dalam bentuk kata yang begitu indah, jadi kami menganggapnya ini sebagai bahasa semacam puisi dalam bahasa Bima sebenarnya. Indah kalau dimaknai oleh orang Bima dalam bahasa aslinya, tetapi mungkin kalau teman-teman sejawat yang tidak berbahasa Bima, rada-rada bingung juga pemaknanya ya. Nanti kita akan translate ya, silakan Bang Hermawan. Baik, semena naweki made serentasa ita dokaso memengi romalembo akela madakaso sebuah do matiwara auran tau pala dot dogu kombiwaran pa dinen tiranon tabus semena naweki auran nuntu regah bela madakaso ake. Semena naweki mamecirol ma lembo memangi romangame de akela mada wara dekarongga sebuah eli mantoi dinen tiranon to bandaita ngahibat fuu rotapu do mantoi di nenti bandai tamakento ake simpanan dak itoi gua radumudo makento waragu ngahido vurang gahirosake tahapu nononochu tiloan dait semenanweke orelalo ngahi ronuntu rosake di dom kelai maalumo ncara rapehe di ruuba vekiro dana manae ncara nastoi nana egu ihana depala mori revokondai tadi harasa mustigu dondo fiki dondo lampa dondo eli unigu lawana awali pulam perlo mai ade rasa manayake tiloan daita tuka fiki mai gaiba gaga mufaka mustigu daita ke lembo adeta dondo namoti lembo namoti na esi loagu di lumba nanggongi si loagu lampang genge ese nadoro di teka gai bandaitan nadore nadaro derantenempa warasi niagai lillahi ta'ala su'u sawa'u lemba sawale kai dombojo ru'u badana labodo nasaudu. Insyaallah sehat selalu. Keren. Ya, itu tantangan pertama sudah dilewati dengan sukses, dan tantangan yang kedua adalah kita meminta beliau untuk menyanyikan lagu dalam bahasa Bima. Boleh lagu dalam bentuk nostalgia atau lagu-lagu masa kecil, atau lagu modern yang dalam bahasa Bima, atau terserah, yang penting nyanyikan 1 atau 2 bait lagu aja dalam bahasa Bima. Waduh, ini makin berat aja nih tantangan ini. Harus. Bagaimana Sobat Inspirasi? Wajib ya? Nah, wajib, silakan. Waduh, saya ini bukan penyanyi Bang Jamal. Nggak apa-apa. Jadi, apalagi kalau kita lagu-lagu Bima ini kan lagu-lagu yang banyak ragamnya ya. Apalagi modern sekarang banyak versinya, bahkan lagu-lagu sekarang dikonversi menjadi lagu Bima. Apa yang seharusnya saya nyanyikan ini? Terserah, keluar dulu dari sosok Hermawan Saputra yang sudah kami kenal ya, sebagai seorang pembicara ulung. Saat ini kita minta beliau sebagai penyanyi ya. Kita coba lihat Sobat Inspirasi. Ini bukan nyanyi yang benar ya, hanya kutipan lagu aja yang saya ketahui. Untuk menunjukkan bahwa Bang Hermawan benar-benar berdarah Bima saja. Baik, Bang Jamal, seingat saya itu dulu ya, waktu saya kecil itu ada semacam lagu, tetapi saya tidak tahu lagu ini apakah teman-teman Sobat Inspirasi mendengarkan atau sering menyimak lagu ini saat dulu. Rasa-rasanya tidak populer saat ini ya, tetapi boleh jadi ini semacam nilai ketuaan ya, atau bahasa Bimanya itu ngaji tua. Coba kita dengar dulu lagunya seperti apa. Kali aja mungkin itu membangkitkan nostalgia kami ya. Bang Jamal ya. Coba, kira-kira begini nih. Oke. Namanya Sakee. Sakee. Nah, Sakee. Sakee mlau kai lau fati sorota di kapimpitoi di aun kapimpitoi sakadikai ari di au kai mo ari ditimpa awat kore di au kai mo kore di cici kai kapa di au kai mo kapa di nente kai jara Kafio doworo manaru jambo weri sandu pandu pawaru.
Sobat Inspirasi, bener, saya juga jadi ingat ini sebenarnya lagu masa kecil yang biasa dilakukan untuk bermain-main kalau nggak salah waktu kecil ya. Tapi luar biasa, seorang Dr. Hermawan masih mengingat itu, dan saya pun nggak kepikiran sama sekali bahwa lagu ini yang akan dibawakan. Iya, itu yang terngiang di kita ya, yang lama-lama lah. Tapi keren dan sukses lah Pak Dr. Hermawan udah menunjukkan bahwa benar-benar beliau adalah orang Bima. Tidak diragukan lagi Sobat Inspirasi. Good job Pak Dokter. Makasih Bang Jamal, sehat selalu. Siap. Sebelum kita tutup, kita ingin mendengarkan satu lagi kalimat inspirasi pendek saja dari Pak Dr. Hermawan Saputra kepada Sobat Inspirasi sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, Sobat Inspirasi yang berbahagia dan ceria, hari ini kita masih disibukkan dengan lingkungan sosial kita, aktivitas kemasyarakatan kita yang serba terbatas, maka itu tiada cara lain. Saat ini adalah saat pandemi COVID-19 untuk meningkatkan kesadaran, kesabaran, dan daya tahan adalah sebuah keharusan buat kita semua. Saya ulang, kesadaran untuk berperilaku hidup sehat dan bersih, kesadaran menerapkan protokol kesehatan, kesabaran menghadapi kesulitan, dan juga daya tahan secara fisik dan juga ekonomi. Daya tahan secara fisik berkaitan dengan imunitas, makan yang teratur, bergizi, berimbang, kemudian istirahat yang cukup, dan aktivitas exercise ringan tapi rutin. Tapi daya tahan satu lagi yang teramat penting adalah daya tahan ekonomi. Saat inilah kita harus mengkonversi diri kita menjadi orang yang efektif dan efisien secara penggunaan materi, sekaligus punya kemampuan untuk memberikan inovasi agar tetap hidup di masa-masa sulit seperti ini. Sehat pikiran kita, sehat badan kita, sehat masa depan kita. Terima kasih. Baik Sobat Inspirasi, demikian kulikan kami terkait sosok personal dari Dr. Hermawan Saputra dan juga terkait keilmuan beliau di bidang virus corona ataupun vaksin yang tadi udah sama-sama kita kulik. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sajikan pada Sobat Inspirasi bermanfaat, dan silakan diambil manfaat buat Sobat Inspirasi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu Bang Hermawan. Terima kasih.